Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Atala. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang tugas besar saya, yaitu membuat recommendation system uh, hybrid menggunakan dataset Movie Lens. Oke, uh, untuk pada tugas ini saya menggunakan 3 dataset, yaitu rating, text, sama movie. Hal-hal yang saya lakukan itu adalah yaitu saya membagi datanya menjadi 5 volt. Jadi untuk setiap volt itu ada train sama test. Terus untuk mempreproses movie saya mengambil tagnya, terus taruh di jadi satu kolom sendiri, terus diekstrak genrenya. Jadi gitu, kayak one hot encoding buat genre. Terus untuk tagnya, abis itu saya ekstrak titlesnya. Jadi titles itu kita ambil untuk jadi salah satu fitur dari movie. Jadi kalau misalnya di titelnya ada toy untuk Toy Story, maka dia akan satu. Ini tujuannya supaya kalau misalnya kita milih film misalnya Mission Impossible 1, maka akan direkomendasikan kalau kita pernah rating Mission Impossible 1, maka akan direkomendasikan Mission Impossible 2, 3, atau 4, atau 5. Setidaknya ada term Mission Impossible gitu. Kalau genre normal ya, kenapa dia di one hot? Karena kita mau film-film yang genrenya mirip harusnya mirip gitu. Terus saya nge-ekstrak teks. Jadi tag dari yang tadi di sini itu di ekstrak juga pakai TF-IDF. Kenapa TF-IDF? Karena idenya adalah kalau misalnya tag good itu muncul di setiap film, maka good itu harusnya tidak terlalu penting, tidak lebih penting dari kata Pixar. Misalnya kalau film itu ada tag Pixar, maka film-film Pixar yang lain itu similarity-nya akan lebih dekat gitu. Harapannya seperti itu. Terus kita hitung calculate quotient similarity between movies. Jadi dihitung similarity-nya. Terus coba kita lihat ya. Di sini saya milih Toy Story 1, Toy Story yang ini. Of course, kalau misalnya kita melihat film yang paling mirip dengan Toy Story 1, maka yang paling mirip di datanya akan ada Toy Story 1 itu sendiri, Toy Story 2, 0,8, Toy Story 3, 0,7, dan Ants, Moana, dan Turbo. 3 film ini somehow itu juga diproduksi oleh Pixar, meskipun dia nggak ada tagnya Pixar, tapi secara genre dia mirip gitu. Adventure semuanya, animation semuanya, children, komedi, fantasi. Jadi itu masuk akal gitu. Nggak tiba-tiba ada John Wick di sini atau Avenger, karena jauh banget dari Toy Story ke film action gitu. Terus untuk content based filteringnya, istilah learn-nya itu adalah pertama kita akan ambil movie ID yang pernah di rating. Terus kalau user pernah ngerating sebuah film, maka kita ambil co-similarities. Kita ambil gini, untuk setiap film kita ambil quotient similarity paling besar terhadap film yang pernah di rating gitu. Jadi kalau misalnya dia belum pernah ngerating Avenger, maka otomatis dia similarity-nya pasti lebih gede ke film-film yang mirip dengan Avenger seperti Iron Man gitu. Jadi kalau dia pernah ngerating Iron Man dan similarities paling besarnya itu ke situ, maka ya gitu. Jadi ambil similarity paling besar terhadap film yang pernah di rating gitu. Jadi nggak mungkin kalau misalnya si user ini suka ngerating film action, maka film-film non action itu akan jauh gitu, nggak akan terrekomendasikan gitu. Harapannya seperti itu. Ini saya pikir masih masuk dalam content based filtering karena seluruh informasi yang digunakan itu
berdasarkan konten, jadi parameter kenapa dia dipilih dan tidak itu berdasarkan kontennya itu sendiri, bukan user gitu. Jadi ada preferensi di situ. Terus dilatih, kita ambil untuk setiap keywordnya seperti itu. Terus collaborative filtering, untuk collaborative filtering saya menggunakan library truncated SVD untuk matrix factorization dengan K sama dengan 100 dan N iter sama dengan 100 juga. Ini tuh kenapa saya pilih segini, karena nggak sempat nge-trainingnya, jadi saya pilih 100 aja. Terus dengan 100 ini ketika saya buat evaluate itu buat ngitung untuk film-film yang dimasukkan ke dalam tes itu jadi berapa ratingnya gitu, RMSE sama RMSE-nya. Nah, kalau kita lihat di sini ya masih jelek ya RMSE sama RMSE-nya, karena menurut saya itu karena N-iternya masih kurang. Kalau misalnya ada waktu lebih lama, mungkin saya akan training lebih banyak hyperparameter ini gitu, hyperparameter dan ini. Terus kenapa ini 100? Karena saya ingin mencoba menggunakan pendekatan latent discrete kan. Iya, jadi kenapa 100? Karena ingin menggunakan latent discrete. Itu ada di dokumentasinya SVD. Terus ketika kita ambil rekomendasinya, kalau kita lihat nih default pertama, kita contoh default pertama aja. Default pertama untuk user pertama, jadi ini film-film yang direkomendasikan untuk user pertama, default pertama. Jadi ya ini filmnya. Kalau dibandingin sama data yang benarnya gitu kan, tadi kita udah bikin kalau misalnya dia rating 5 maka dia benar gitu. Asumsinya adalah hasil rekomendasi dari sistem ini akan merekomendasikan sesuatu yang telah dirating 5 oleh user gitu. Evaluasinya seperti itu. Jadi kalau kita lihat nggak jauh beda sih ini antara filmnya yang pernah di rating sama ini gitu. Daripada ngelihat secara kualitatif, mending kita hitung pakai kuantitatif, yaitu ini saya udah coba ngitung recall untuk setiap fault rata-rata. Jadi saya ngitung recall untuk setiap user terhadap yang kalau misalnya hasil prediksinya itu, hasil top 20-nya itu ada di pernah di rating 5, maka dia TP-nya sama dengan 1 gitu. Ide dari recall yang saya buat. Nah, kalau misalnya dia pernah di top 20 itu ada di pernah di rating 5, maka dia masuknya ke situ. Terus oh iya, ada yang lupa. Jadi bagian paralelnya tadi itu kan ini sistemnya di paralel. Jadi content base sendiri hasilnya terus nanti digabung di sini tuh. Jadi hasilnya dikaliin. Karena idenya adalah saya mereferensi dari sini. Katanya untuk rating sebuah user itu di ranking user terhadap item itu dihasilkan dari probabilitas apakah user itu akan merating dikali dengan prediksi rating gitu. Jadi misalnya prediksi ratingnya 5, tapi kayaknya user nggak bakal pernah tapi berdasarkan preferensi user sebelumnya gitu, dia nggak bakal nge-rating itu gitu. Jadi kalau di sini katanya dia berusaha mencoba untuk mensimulate mensimulate apakah user akan merating ini atau enggak gitu berdasarkan rumus ini. Terus udah, jadi untuk setiap fault itu dapat recall rata-rata 0,2an. Jadi
20% recall-nya, ya masih rendah. Gitu aja. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.